Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Loraka. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat dompet rajut seperti ini, motif sisik atau motif krokodil ya. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi, lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama kita siapkan benangnya. Ini saya pakai benang polycherry ya, merek Onitsuga. Kemudian hakpen nomor 3 dan 4. Nah, seperti ini. Tapi yang saya pakai ini yang nomor 3 ya. Pen, kemudian gunting dan korek untuk memutus benang. Kemudian saya juga pakai ring bulat. Teman-teman bisa menggunakan ring D atau ring bulat juga apa-apa. Kemudian sebagai hiasannya saya akan menggunakan manik-manik mutiara seperti ini. Dan karena ini ukurannya kecil dan nggak bisa dimasukin hakpen ya, jadi saya akan memerlukan bantuan pakai alat bantu kawat ini. Kawat bekas nggak apa-apa untuk memasukkan manik mutiara ini. Langsung saja ya kita buat. Ini saya sudah buat untuk alasnya. Untuk tutorial alasnya ini bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Nanti insya Allah akan saya tuliskan linknya di description. Ini saya tidak akan membuat yang ukuran gede, saya buat ukuran kecil aja. Ini dasarnya ini saya bikin dengan 24 chain aja, jadi nanti hasilnya nggak terlalu besar. Ini udah selesai alasnya ya. Untuk ukurannya itu terukur 11,5 cm, sedangkan untuk lebarnya ini kurang lebih 3,5 cm ya. Panjangnya 11,5, lebarnya 3,5. Nah, ini sudah selesai. Ini yang terpenting untuk membuat alas untuk motif sisik ini harus kelipatan 6 ya. Jadi terserah, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan butuh yang lebih gede ya bisa ditambahkan lagi jumlah rantainya. Yang penting nanti hasilnya ini, hasil tesnya ini kelipatan 6. Nah, ini udah 24 rantai, jadi nanti hasilnya kelipatan 6. Ini langsung aja, ini udah di slip stitch. Kita langsung bikin pondasinya dulu ya. Pondasinya dengan membuat tusuk single crochet. Saya bikin satu rantai, kemudian kita bikin satu single crochet di lubang yang sama, tapi saya ambil hanya back loopnya aja ya. Jadi single crochet back loop di lubang yang kita slip stitch tadi satu, kemudian satu single crochet di lubang berikutnya kita ambil back loopnya aja ya, seperti ini. Ini hasilnya. Lakukan ini sebanyak satu putaran aja ya sampai nanti ketemu di sini. Sudah hampir sampai ujung ya. Ini masih di SC. Masing-masing lubang kita bikin satu SC di bagian back loopnya. Yang terakhir, kemudian yang terakhir kita slip stitch di lubang SC yang pertama seperti ini, dan kita bikin 3 rantai, 1 2 3. Nah, hasilnya seperti ini ya, tidak terlalu tinggi karena ini cuma single crochet. Kalau teman-teman pengen agak tinggi boleh pakai
tusuk setengah panjang ya, atau tusuk half DC biar agak lebih tinggi. Tapi kalau misalkan pakai benang yang ukurannya lebih gede, mungkin SC juga udah cukup tinggi. Nah, setelah ini kita akan membuat tulang-tulangan untuk tempat sisiknya nanti ya. Jadi sebelum kita bikin sisiknya, kita bikin dulu tulang-tulangan. Nah, ini kita anggap sebagai DC pertama. Kita langsung kait benang, kita buat DC di lubang yang kita slip stitch tadi, di lubang yang sama seperti ini. Kemudian satu rantai, lompat 2 lubang, kita masuk ke lubang yang ketiga, kita bikin tusuk DC increment. Jadi dalam satu lubang kita bikin 2 DC, dan ini tidak pakai back loop lagi ya, kita ambil kedua seratnya, sudah tidak lagi cuma back loopnya aja. Jadi kita ambil kedua seratnya, serat depan dan belakang. Setelah 2 DC, kita satu rantai, kemudian kita lompat lagi 2 lubang, kita masuk di lubang ketiga, kita ambil kedua seratnya masuk, kita bikin double crochet increment atau 2 double crochet di lubang yang sama seperti ini. Kemudian satu rantai lagi, lompat 2 lubang, masuk lubang ketiga, bikin DC increment, kemudian satu rantai, DC increment di lubang ketiga, satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai di ujung sini. Jadi nanti kita ketemu di sini ya. Bisa kita sampai di ujung ya, sampai di ujung. Ini encasement yang terakhir, dan kita satu rantai. Nah, ini sisa 2 lubang yang kita loncatin ya, kita langsung slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Ini rantai yang 3 rantai yang kita bikin pertama tadi, kita slip stitch di rantai yang ketiga. Usahakan masuk di kedua seratnya ya, jangan cuma satu serat, biar lebih kuat dan rapi. Setelah itu kita rantai satu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan nanti jadi kayak ada huruf V ini ya, tapi di tengahnya nggak ada change, jadi seperti ini. Jadi ada dua DC seperti ini. Nanti sisiknya itu akan kita bikin di sini berkeliling ke sini. Jadi pertama di tulang-tulangan sebelah kanan, baru setelah selesai tulang sebelah kanan, baru sebelah kiri. Kita langsung bikin aja ya. Nah, sebelumnya ini di sini kita akan buat satu tusuk single crochet di sela-sela 2 DC ini. Maksud saya yang 3 rantai dengan 1 DC ini kita bikin satu single crochet dulu, satu single crochet. Kemudian kita kait benang, kita akan membuat 5 DC di sini, di DC yang berikutnya, di tulang-tulangan kedua, di DC yang sebelah kanan seperti ini. Kita masuk dari belakang seperti ini. Nah, untuk mempermudah kita lipat aja seperti ini. Kita buat 5 DC, 1 2
3, 4, 5. Setelah 5, kita bikin satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah bikin satu rantai, kita putar, kita balik ya, kita putar seperti ini. Kita akan buat dari sebelah sini, sebelah kiri. Kita masuk ke DC yang sebelah kiri. Kita bikin sama 5 double crochet di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 DC, kita buat SC di sela-sela tulang-tulangan yang ini. Tulang-tulangan yang berikutnya kita buat SC di sela-selanya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjutkan membuat sisiknya lagi di tulang-tulangan yang berikutnya. Kita masuk dulu kita bikin 5 DC di DC yang pertama ini, baru setelah itu kita putar ke sebelah sini. Langsung aja kita masuk ke belakang ini, kemudian kita lipat. Untuk mempermudah, kita buat dari samping. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 DC kita buat satu rantai, kemudian kita kembalikan, kita ke sisi yang sebelahnya, masuk dulu seperti ini. Nah, biar agak rapi ini nekannya jangan di sini ya. Kita kalau mau menekan sebelahnya itu di kedua sisinya, biar nanti nggak merusak dari bentuk sisiknya ini. Jadi kalau tekan kedua sisinya di tengah di sini. Jangan tekan di bagian ini. Kalau tekan di bagian ini nanti bentuknya jadi kurang rapi. Kita tekan seperti ini. Nah, kita langsung bikin 5 double crochet di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5, kemudian kita bikin SC di sela-sela tulang-tulangan yang berikutnya seperti ini. Ini hasilnya ya. Kita udah berhasil membuat 2 motif sisiknya. Kita lanjutkan aja. Kita bikin sisik di tulang yang berikutnya. Rantai kita putar, kita masuk ke DC yang sebelahnya, sama kita buat 5 DC.
itu kita akan bikin SC di tulang-tulangan yang berikutnya. Lakukan cara yang sama sampai selesai satu putaran sini ya. Kita lanjut. Ini kita udah ngerjain DC yang terakhir, motif sisik yang terakhir, tulang-tulangan yang terakhir. 1, 2, 3, 5. Kita akan satukan sisiknya ini dengan tusuk slip di lubang SC yang pertama kita buat tadi ya, di awal itu. Terus di sini. Nah, kemudian kita bikin 3 rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya, udah selesai satu putaran. Dan dalamnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan kembali membuat tulang-tulangan ya untuk tempat sisiknya tadi yang DC encrusement. Nah, ini udah satu tulang, kita bikin lagi satu DC di lubang ini, di sela-sela ini, sela-sela tulang-tulangan yang bawah ini. Masuk, bikin satu DC lagi, kemudian kita bikin satu rantai. Ups, takut. Kita bikin satu rantai, kemudian kita masuk di sela-sela ini, sela-sela sisik ini ya. Kita buat DC di sini, DC encrusement di sela-sela sisiknya seperti ini. Kemudian bikin satu rantai. Nah, selanjutnya kita masuk di sini, di lubang tulang-tulangan yang bawahnya ini, di sela-sela tulang-tulangan yang bawah, bagian bawah. Langsung aja masuk, kita buat DC encrusement. Jadi DC encrusement itu berarti 2 DC di lubang yang sama ya. Kemudian satu rantai, kita masuk lagi di sela-sela sisik, 1, 2 DC di lubang yang sama, dan satu rantai, kemudian buat lagi di sela-sela tulang-tulangannya ini ya, yang di antara sisik ini ada 2 tulang-tulangan di bagian bawah, kita masuk ke situ, masuk di sela-selanya seperti ini. Nah, lanjutkan terus ya, hasilnya seperti ini. Lanjutkan terus sampai dengan selesai satu putaran. Udah hampir sampai di ujung ya. Ini sisik yang terakhir.
kita buat di sisik ini ya, sisik yang terakhir ini kita buat satu tulang-tulangan dengan 2 DC di lubang yang sama, kemudian satu rantai. Setelah itu kita akan slip stitch, itu kita gabungkan ini dengan slip stitch di bagian ini, rantai ketiga dari 3 rantai yang pertama kita buat ini ya. Kita masuk di kedua seratnya, slip stitch aja seperti ini. Kemudian buat 2 rantai seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sisiknya lagi ya, tapi ini caranya sedikit berbeda dengan baris yang pertama. Jadi yang baris pertama itu, kalau di baris pertama itu setelah kita slip stitch, kita membuat tulang-tulangan satu putaran, kita slip stitch di sini, kita akan langsung bikin SC di sini kan. Kalau yang di putaran pertama itu kita akan bikin SC, baru setelah itu bikin motif sisiknya itu di bagian ini, di tulang-tulangan yang selanjutnya. Jadi tulang-tulangan yang pertama itu kita isi dengan SC, tulang-tulangan yang berikutnya baru kita buat sisik. Itu untuk baris motif yang pertama. Untuk motif yang kedua dan seterusnya itu tidak sama ya, tidak sama dengan baris yang pertama. Jadi yang kedua dan selanjutnya itu berbeda dengan yang pertama ini, caranya sedikit berbeda. Jadi kalau yang baris pertama itu kita awali dengan membuat SC di sini di lubang yang kita slip stitch. Kalau di baris kedua dan selanjutnya itu kita langsung bikin sisik. Jadi ini kita bikin, setelah kita slip stitch kita bikin 2 rantai, kemudian kita langsung bikin 5 double crochet di tulang-tulangan yang sebelah kanan seperti ini. Ini kita lipat aja ya, kita pegangnya bagian tengah sisiknya ini ya, agar tidak merusak bentuk. Jadi bentuk sisiknya itu akan tetap rapi, tidak peot-peot. Ini kita bikin 5 DC. 5, kemudian kita bikin satu rantai. Nah, kita masuk di DC yang sebelahnya, kita bikin 5 DC. Jadi sebenarnya bikin motifnya sama ya, 5 DC rantai, 5 DC di DC berikutnya seperti ini. Hanya saja penempatan DC dan single crochetnya aja yang berbeda. Ini kita lakukan agar hasilnya nanti berselang-seling ya, jadi tidak lurus motifnya, tidak lurus. Nah seperti ini, jadi nanti berselang-seling. Ini yang kedua ini akan berada di tengah-tengah yang bawahnya, jadi nanti si sisiknya itu tidak akan lurus ke atas seperti ini, tapi dia akan nyerong seperti ini. Dia tidak lurus ke atas, tapi dia lurusnya ke samping seperti ini ya, di sini gitu. Nah setelah kita SC di tulang-tulangan berikutnya, jadi ini patokannya antar sisiknya itu di sela-sela 2 sisik yang bawahnya ya. Jadi kalau misalkan hilaf atau lupa kok bikinnya nanti jadi sama di atas sisik, berarti itu salah ada yang keloncat. Jadi ini untuk penanda aja ya. Kita bikin lagi satu sisik di tulang-tulangan yang berikutnya, 5 DC di tulang-tulangan yang sebelah kanan, 3, 4, 5. Jadi perbedaan motifnya, pembuatannya itu cuman di awal dan nanti di akhir putarannya aja. Kalau di baris pertama itu diawali dengan SC,
kemudian diakhiri dengan slip stitch. Nanti di putaran kedua dan selanjutnya itu diawalinya dengan pembuatan sisik dan diakhiri nanti dengan SC, bukan diakhiri dengan slip stitch lagi ya. Jadi terus ikuti aja videonya sampai selesai agar nanti tahu caranya sampai selesai seperti apa. Ini udah kita slip kita SC di tulang-tulangan berikutnya, kita buat lagi sisik di tulang-tulangan berikutnya. Seperti ini. Caranya sama, cara membuat sisiknya itu sama. 5 DC di tulang-tulangan sebelah kanan seperti ini, 3 4, 5, kemudian satu rantai, kita pindah ke sisi yang berikutnya, kita bikin 5 DC di tulang-tulangan yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita SC di tulang-tulangan yang di atas sisik ini ya, di sela-sela tulang-tulangannya seperti ini. Seperti ini hasilnya, jadi nanti berselang-seling ya hasilnya. Nah, lanjutkan pembuatannya sampai kita selesai satu putaran set. Jadi kita ketemu di sini. Caranya sama, lanjutkan aja. Sampai di motif yang terakhir ya, kita langsung buat aja 5 DC di sisi tulang-tulangan yang sebelah kanan. Dengan satu rantai kita balik, kita masuk ke sebelah kirinya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah selesai ya. Ini sisik yang pertama dan ini sisik yang terakhir. Kita gabungkan dulu, kita slip stitch di DC yang pertama ini, lubang DC yang pertama, kita slip stitch, kita gabungkan. Nah, setelah tergabung seperti ini baru kita buat SC di sela-sela tulangnya ini, tulang yang terakhir. Kita bikin SC, kemudian kita bikin 3 rantai. Ini hasilnya. Jadi sisiknya nanti berselang-seling ya. Nah, ini kita akan bikin tulang-tulangan lagi, caranya sama. Setelah bikin 3 rantai, kita buat lagi 1 DC di lubang yang sama. Kemudian 1 rantai, 2 DC di sela-sela sisik. 1 rantai, kemudian 2 DC,
sama ya, satu rantai, dan berisi di sela-sela sisik. Berisi di sela-sela di antara dua sisik. Dan satu rantai seperti ini. Selesaikan satu putaran ya. Ini kita udah hampir sampai di akhir putaran. Sisik yang terakhir kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian satu rantai, ini kita gabungkan dengan tutup slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Kita ambil kedua seratnya ya. Kita bikin 2 rantai. Nah, ini sama dengan langkah di row kedua tadi ya. Ini jadi di tulang-tulangan yang pertama ini kita langsung bikin sisiknya. Kita bikin 5 DC di 3 rantai ini ya, atau di DC yang pertama. Rantai ini kita anggap DC yang pertama, kita bikin 5 DC secara menyamping ini ya, untuk mempermudah. Kita merajutnya dari arah samping 1 2 3 4 5. Kemudian kita buat satu rantai, kita putar, kita bikin 5 DC di sebelahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan kita bikin SC di sini. Bikin lagi satu sisik berikutnya. Makanya masih sama ya. Tiga, empat, lima, satu rantai, kita putar, kita masuk di sebelahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita SC di sini sebelah tulang-tulang. Sehingga seperti ini ya. Jadi nanti rantainya si sisiknya itu lurusnya ke samping seperti ini, tidak ke atas. Dan ini langkahnya sama ya. Jadi nanti untuk baris ketiga, 4, 5 dan seterusnya itu akan sama dengan pembuatan sisik di baris kedua, yaitu diawali dengan langsung membuat sisik, diakhiri dengan SC. Jadi sisik dulu kita buat di rantai, di tulang-tulangan yang pertama kita bikin sisik, kemudian di tulang-tulangan sini yang sebelah sini ini akan kita buat sisik, kemudian
sisik yang terakhir ini akan kita gabung dengan sisik yang pertama dengan tusuk slip stitch, baru dibikin SC di sini, kemudian dibikin 3 rantai untuk buat tulang. Begitu seterusnya ya sampai dengan tinggi yang kita inginkan. Ini kita teruskan aja, nanti kita ketemu setelah sampai di tinggi yang kita inginkan. Mungkin ada 4 atau 5 baris ya saya buat, karena ini cukup kecil jadi mungkin 5 atau 6 baris sudah cukup. Kita ketemu nanti di baris yang terakhir ya. Kita lanjutkan aja dulu. Nah, ini udah selesai ya, tingginya udah cukup tinggi. Nanti saya udah selesai sampai segini aja. Ini ada 1 2 3 4 5 6 baris, hasilnya seperti ini. Saya bikin 6 baris, jadi ini sisiknya itu lurusnya diagonal seperti ini ya, jadi dia berselang-seling seperti itu bentuknya, seperti ini. Dan ini saya akan membuat satu motif lagi, tapi di motif yang terakhir ini saya akan beri hiasan manik-manik mutiara ini untuk hiasan. Dan manik-manik mutiaranya ini ya kecil ya, ukurannya kecil, jadi tidak bisa dimasukin hakpen. Nah, ini lubangnya kecil jadi hakpen tidak bisa masuk ya. Jadi saya akan memerlukan ini kawat, ini ya, kawat bekas juga nggak apa-apa. Kalau ada yang baru ya apa-apa, yang baru potong aja, nggak usah panjang-panjang, segini aja 5 cm juga udah cukup. Kita tekuk jadi 2 seperti ini, nanti buat ngait benang. Nah, langsung saja kita buat. Saya sudah bikin tulang-tulangannya juga ya, jadi ini langsung aja seperti biasa, bikin 2 rantai, kemudian bikin 5 double crochet di tulang-tulangan yang sebelah kanan seperti ini. 1 2 3 4 yang kelima. Kita tarik aja. Ini karena tidak ini ya, kita kait seperti ini karena mutiaranya tidak bisa ditusuk dengan hakpen. Saya pakai ini, kita masukin, kita kait ini ya. Yang ini benang yang tadi dari hakpen ya, kita kait dan kita ambil mutiaranya, kita masukkan. Ini kurang kecil saya. Sebentar. Nah, ini kita udah masuk, kita lepas, kemudian kita masukkan lagi hakpennya. Nah, jadi ini setelah bikin 5 dasi ini langsung kita masukkan ya, kita masukkan, baru setelah itu kita bikin rantainya, 1 rantai. Jadi rantainya ini untuk menguatkan si mutiara juga agar tidak bergeser-geser. Jadi kita bikin rantainya itu setelah si mutiaranya itu masuk, jangan sebelum mutiaranya masuk ya.
nanti bisa geser-geser mutiaranya atau bahkan letaknya jadi tidak di tengah. Kita lanjut bikin 5 DC di tulang-tulangan yang sebelahnya. Dan kita SC di tulang-tulangan berikutnya di sela-selanya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia posisinya ada di tengah ya, dan dia tidak bergeser karena kita kunci. Jadi kita masukkan dulu baru dikunci. Tapi kalau misalkan kita bikin rantai dulu baru dipasang mutiaranya, ini kemungkinan mutiaranya akan menceng ke sebelah sini ya, jadi tidak tepat di tengah. Jadi sebaiknya masukkan dulu mutiaranya baru dibikin satu rantai. Nah, ini tadi kalau mutiaranya kita tidak bisa masukin hakpen ya karena ukurannya kecil. Saya akan contohkan juga kalau misalkan pakai mutiara yang gede seperti ini. Ini lubangnya lumayan gede, bisa dimasukin hakpen seperti ini. Jadi kalau pakai yang gede, kita bisa masukkan dulu ke hakpennya seperti ini, baru kita bikin 5 DC. Kita tahan aja seperti ini, kita bikin 5 DC di tulang-tulangan berikutnya. Ini kita bikin sisik. Tuh. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 ini kita agak tarik sedikit benangnya, kemudian kita masukkan mutiara seperti ini ya. Jadi bisa langsung ya, langsung masuk tanpa harus nyopot-nyopot pakai kait. Langsung kita kunci pakai satu rantai, baru setelah itu bikin 5 DC lagi di tulang-tulangan yang sebelah kiri. Dan 5 DC. Nah, kemudian kita SC di sela-sela tulang-tulangan yang berikutnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, sama ya. Ini hasilnya dia akan berada di tengah. Jadi tidak miring ke kanan atau ke kiri, tapi dia akan tetap tepat berada di tengah. Karena ini terkunci oleh si rantainya yang kita buat setelah mutiaranya dimasukkan. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaiin. Kalau misalkan mau pakai yang lubangnya kecil ya otomatis teman-teman memerlukan bantuan alat bantu seperti ini, atau pakai jarum atau apa. Ini yang mudah aja ya, yang gampang kita dapetin. Kawat seperti ini, kawat bekas atau sisa juga bisa. Nah, kalau tidak pakai yang kecil atau pakai yang agak gede yang bisa dimasukin hakpen, caranya ya seperti tadi itu ya, dimasukin ke hakpen dulu atau dirajut dulu juga nggak apa-apa, dimasukin ke hakpennya nanti nggak apa-apa. Jadi silakan sesuaikan aja ya mana yang lebih mudah. Kalau menurut saya sih memang lebih mudah menggunakan yang besar ya, tapi karena ini benangnya kecil kayaknya kurang proporsional aja gitu, jadi saya akan tetap pakai yang kecil walaupun agak ribet pembuatannya tapi ini karena ukuran benangnya kecil dan juga dompetnya juga dompet kecil, ini nggak terlalu besar, jadi saya tetap akan pakai yang kecil. Caranya sama, ini saya buka aja ya karena saya tidak pakai. Saya lepas dan saya akan pasangkan yang kecil seperti
sini ya, kita masukin secara manual, boleh pakai jarum atau apa gitu untuk memasukkan mutiaranya itu secara manual. Seperti ini. Setelah masuk baru kita kunci dengan tusuk rantai 1. Setelah itu baru kita buat lagi 5 DC di DC tulang-tulangan yang sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita SC di sela-sela tulang yang berikutnya. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan aja ya. Bikin 5 DC di tulang-tulangan sebelah. Tulang-tulangan berikutnya yang sebelah kanan. 1, kencangkan. 2, 3, 4, 5, dan kita tarik, kita lepas, kita masukkan alat bantunya itu seperti ini, kemudian kita pasang mutiaranya. Lepaskan pengitnya, kita kembalikan kait ke hakpen. Kita kunci dengan 1 rantai. Kemudian kita bikin DC di tulang-tulangan yang sebelah kiri, masih di tulang yang sama ya, tapi yang sebelah kirinya. Bikin 5 DC. 2, 3, 3, 4, 5, kemudian 1 SC di sela-sela tulang-tulangan yang berikutnya. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan aja sampai selesai 1 putaran. Ini motif yang terakhir. Kita buat 5 DC dulu di DC yang pertama, tulang-tulangan sebelah ini, sebelah kanan. Masuk benangnya lewat bawah, dan kita lipat. Kita buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita tarik sedikit dan kita pasang manetnya. Kembalikan hakpennya, kemudian kita kunci dengan 1 tusuk rantai, dan kita bikin 5 DC di sebelah kanan, di sebelah kiri ya. 1, 2,
3, 4, dan 5. Setelah itu kita gabungkan sisik yang pertama dan terakhir ini di DC yang pertama ya, titik lubang DC nya. Kemudian kita slip stitch untuk menyatukan dan dilanjutkan 1 SC di sela tulang-tulangan yang terakhir ini. Nah, ini kita udah selesai, motifnya jadi seperti ini. Ini ya, dan ini memang berhentinya agak ke belakang ya. Kita tadi kalau di awalnya itu kita berada di sini ya, dan kita berakhir di sini memang agak mundur, jadi mundur, tapi nggak apa-apa, ini nggak masalah, nanti bisa kita akali biar nggak terlihat sambungannya. Tapi sambungannya memang tidak terlihat ya, tidak terlihat adanya sambungan, jadi nggak masalah sama sekali. Ini sudah selesai motifnya, kita tinggal bikin bagian atasnya ya. Di sini saya akan membuat satu putaran itu pakai tusuk single, tusuk tunggal atau SC, untuk mengembalikan supaya di sini ada lubang-lubangnya. Ini kan karena motif ya, jadi nggak ada lubang-lubangnya. Jadi kita SC dulu berkeliling 1 kali, kemudian setelah SC nanti saya pakainya tusuk half double crochet sebanyak 3 putaran. Kalau teman-teman pengen pakai DC pakai SC semua nggak apa-apa, ini langsung aja setelah selesai 1 putaran langsung tanpa slip stitch langsung dibikin kayak obat nyamuk gitu ya, merajut dengan sistem obat nyamuk. Jadi tanpa slip stitch langsung dilanjutkan sebanyak 4 atau 5 putaran, sesuaikan dengan tinggi yang diinginkan oleh teman-teman. Di sini saya akan membuat SC yang pertama. Ini baris yang pertama. Ini kita masuknya di kepala DC yang pertama ini ya, dari motif yang ini. Ini kan DC ya, 1 2 3 4 5. Ini bagian kepala, ini bagian kakinya. Nah, kita pertama masuk ke bagian kepalanya dulu. Masuk ke kepala DC yang pertama 1, kemudian masuk ke kakinya, kaki DC yang sama 2. Nah, setelah itu masuk di sela-sela sisiknya 3. Nah, setelah itu masuk lagi di kaki DC yang terakhir di motif kerang yang ini. Masuk aja seperti ini 4. Kemudian masuk ke bagian kepalanya lagi dari di DC yang terakhir dari sisik yang ini 5. Kemudian kita masuk di bawah SC nya, lanjut tembus ke sela-sela tulang-tulangan ini. Nah, seperti ini kita kait benang, kita buat SC. Nah, kalau mau lebih mudah tidak apa-apa, SC yang di sini itu langsung di atas, diambil di atas juga apa-apa. Jadi kita ngambil benangnya seperti ini nggak apa-apa ya, saya contohkan dulu. Nah, jadi SC yang ke-6 itu bisa langsung di sini, langsung masuk ke sini, ke sela-selanya, langsung masuk, ambil seperti ini. Ini bisa, tapi saya lebih suka untuk memakai yang ini. Jadi saya masuknya di belakang SC, lewat belakang SC, tapi tetap tembus ke sela-sela tulang-tulangannya ini, seperti ini. Tujuannya agar SC nya ini tetap menghadap ke bawah. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih mudah, nggak apa-apa, di langsung SC lewat sini juga nggak apa-apa. Hasilnya tetap bagus kok, tetap rapi. Kemudian jadi ini satu motifnya itu akan jadi 6 SC ya, setiap motifnya. Kita lanjutkan 1 di kepala, masuk di kepala DC yang pertama 1, kemudian di kaki DC yang pertama
2, kemudian masuk di sela-sela sisiknya 3, kemudian di kaki DC yang terakhir 4, kemudian di kepala DC yang terakhir 5, dan di bagian SC nya 6. Nah, lanjutkan aja ya, masuk ke kepala DC pertama, ke kaki DC kedua, masih di kaki DC pertama, sela-sela SC, kemudian kaki DC terakhir, masuk lagi di kepala DC yang terakhir juga, kemudian masuk ke SC nya seperti ini hasilnya. Jadi nanti di sini akan ada lubang SC ya, jadi kita bikin lubang SC nya dulu untuk mempermudah pembuatan baris berikutnya. Nah, ini kita lakukan cara yang sama sampai dengan selesai satu putaran, ketemu di sini ya. Ini kita udah hampir selesai, kita udah masuk ke sisik yang terakhir, masuk ke kaki dan kepala, selesai ya, udah sampai di maaf, besar saya di kepala. Ini kita putus benangnya ya, saya gunakan korek aja lebih gampang. Ini kita putus saja benangnya, ini kita tarik, kita akan masukkan ke sini ya. Kita masuk di SC yang di kepala ini ya, di kepala DC ini. Kita masuk dari belakang, ambil kedua seratnya dari belakang, kemudian ini kita kait, benang sisa yang kita potong ini kita kait, tarik semua aja sampai lepas. Kemudian kita masuk lagi di lubang asal dari benangnya ini ya, asal tadi benang yang kita putus ini, kita masuk di tengah-tengahnya. Jadi kita ambil back loopnya, kita masuk ke back loop dari SC yang terakhir, masuknya juga dari belakang, jangan dari depan. Jadi di tengah-tengahnya ini kita ambil benangnya seperti ini, tarik dan rapikan hasilnya seperti ini. Tidak kelihatan ada sambungan ya. Ini kita biarkan aja, atau kalau mau diselip-selip, tinggal diselip-selipkan di sini juga nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau misalkan karena saya mau pindah lagi ya, jadi tidak memakai tusuk tunggal atau tusuk SC untuk membuat atasannya. Jadi saya potong di sini. Kalau teman-teman mau pakai SC ini jangan dipotong ya, jangan dipotong, dilanjutkan aja tanpa slip stitch. Jadi masuknya ke SC yang ini, yang setelah menyambung ini ya, bukan di SC yang di kepala. Jadi sebelum SC yang di kepala ini, masuk ke SC yang ini, kemudian langsung satu lubang dikasih satu SC berkeliling sampai kurang lebih 4 atau 5 putaran ya, tanpa slip stitch, tapi nanti berhentinya nanti pastinya di tengah. Jadi menurut saya kurang rapi dan juga kurang hemat benang juga kalau misalkan pakai tusuk SC. Jadi saya akan membuat tusuk half DC, saya akan menggunakan tusuk half DC, dan akan saya mulai dari ujungnya sini. Ini kita rapikan dulu, kita tentukan ujung-ujungnya seperti ini ya, kita pipihkan. Nah, ujungnya ini. Nah, di sini nanti saya akan memasang ringnya, ring bulatnya. Kalau teman-teman nggak pakai tali juga nggak apa-apa, tapi ini sebagai pemanis kasih tali aja ya di sini.
Nah, ini kurang lebih nanti saya akan isi dengan 6 SC. Jadi di sini ya saya ambil 3, sini ambil 3. Berarti tengahnya di sini ya. 1 2 3. 1 2 3. Nanti di sini berarti saya maju sekitar dari samping ini, dari ujung sini itu saya maju sekitar 7 langkah. 1 2 3 4 5 6 7. Saya mulai di sini. Masuk aja, kita ambil kedua seratnya, kita sambung, kita kembali menggunakan benang yang sama. Teman-teman boleh pakai cara saya atau boleh juga di slip knot dulu ya. Kalau saya tidak pernah saya slip knot dulu, jadi langsung saya kait. Kalau teman-teman mau di slip knot dulu juga nggak apa-apa, di slip knot dulu baru dikait. Kalau saya tidak, ini supaya nggak ganjel aja menurut saya. Kita masukkan benang, kita bikin 1 rantai, kencangkan dulu, baru kita bikin 1 rantai lagi. Ada 2 rantai, kita kait benang, kita bikin tusuk half double crochet di lubang yang sama, 1 tusuk half double crochet. Nah, pastikan sisa benangnya ini ditimpah ya. Jadi ini nanti kita akan timpah. Kemudian masuk ke lubang berikutnya, bikin half crochet lagi. Sisa benangnya jangan lupa di ini ya, diselipkan dia di sela-selanya seperti ini. Jadi 1 lubang kita isi dengan 1 tusuk half crochet. Sisa benangnya ini kita sembunyikan terus di antara rajutan yang kita buat supaya nanti tidak kelihatan ya. Nah, ini yang terakhir mungkin udah selesai, nggak kelihatan. Nah, sudah, kita lanjutkan seperti ini. Nah, ini udah kuat ya, nggak bakalan lepas. Dan sisa benangnya nggak kelihatan juga kalau kita masukkan di antara rajutan. Nah, kita lanjutkan aja ya sampai dengan nah ini juga yang sisa benang ini juga nanti perlakuan sama-sama kayak ini ya, nanti jadi diselipkan di antara rajutan, jadi nanti kelihatan rapi dan tidak terlihat sambungannya. Di sini juga jadi lebih kuat sambungan yang ininya. Kita ketemu nanti di pemasangan ringnya ya. Langsung aja kita lanjutkan, 1 lubang kita isi dengan 1 half double crochet. Ini kita udah hampir sampai di pojoknya ya, bagian pojok tasnya seperti ini. Kita akan mulai di sini ya, sedikit lagi. Dikira-kira aja bagian pojoknya di mana. Terus nanti kalau saya mau pakai 6 tusuk di bagian rantainya, jadi 6 tusuk itu saya bagi 2 antara kanan dan kiri, 3 di kanan 3 di kiri. Nah, nanti di tengahnya itu bagian ini, jadi ini udah sisa 3 ya, karena gini. Nah, ini udah sisa 3, saya ambil jaringnya. Ini saya kait benang dulu, kemudian kita akan masuk ke lubang yang berikutnya, tapi di dalam lubang ringnya seperti ini. Nah, kita kait, kemudian kita bikin half double crochet. 1
2, 3. Satu lubang tetap kita isi dengan satu half double crochet ya, tapi melalui ringnya itu, melalui dalam ringnya. 1 2 3 4. 5 dan yang terakhir 6. Kemudian kita lanjutkan, tapi kita keluar dari ring ya, udah tidak masuk ke dalam ring lagi. Kita selesaikan satu putaran DC-nya ini, half DC-nya ini sampai di ujung. Ini DC yang lubang terakhir, dan kita slip stitch di lubang DC yang pertama. Jadi saya tidak slip stitch di rantainya ya, saya slip stitch di DC yang pertama, kemudian kita bikin 2 rantai. Akan dulu kita periksa dulu ini ringnya udah di tengah apa belum. Ini udah pas ya, nggak menceng, posisi ringnya nggak menceng. Nah, kalau ternyata nanti posisi ringnya agak kesini seperti ini atau seperti ini ya, tinggal disesuaikan aja ya. Kalau seperti ini berarti kurang geser ke sini, jadi nanti dilepas aja, terus maju lagi berapa satu lubang, coba maju lagi satu lubang, bikin DC di dalam ring, kemudian selesaikan. Kalau misalkan hasilnya seperti ini, berarti ini kurang ke sini, jadi ini dibongkar lagi, kita mundur lagi sekitar 1 lubang atau 2 lubang, kita langsung masuk ke ring kayak gitu 6, baru setelah itu DC. Nah, kalau yang ini kan udah pas ya, udah di tengah. Jadi ini kita lanjutkan aja membuat DC sebanyak 2 putaran lagi ya. Ini baru 1 putaran, nanti saya akan bikin 3 putaran. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai SC ya silahkan dilanjutkan SC nya gitu ya, sampai dengan tinggi yang diinginkan. Ini saya skip aja ya. Ini saya bikin 1 half double crochet di lubang yang sama yang tadi saya slip stitch, kemudian lanjut ke lubang berikutnya 1 half DC, dan seterusnya 1 lubang kita isi dengan 1 half double crochet. Kita udah hampir selesai putaran ketiga. Tinggi ya, ini saya langsung slip stitch aja di lubang DC yang pertama. Kemudian di putaran terakhir ini saya akan buat slip stitch berkeliling. Jadi langsung aja masuk ke lubang berikutnya, kita buat slip stitch di setiap lubangnya untuk merapikan bagian pinggir-pinggirnya ini agar tidak memble gitu ya. Memble itu apa bahasa Indonesianya? Ini kan kadang kayak begini ya. Jadi buat merapikan saya bikin slip stitch di setiap lubangnya. Caranya seperti ini. Jadi setelah kita slip stitch di DC yang pertama, langsung aja kita slip stitch ke lubang berikutnya, lanjutkan sampai selesai. Ini udah hampir selesai 1 putaran slip stitchnya.
Kemudian kita putus benangnya pakai korek aja, korek atau pakai gunting juga boleh ya, saya pakai korek. Koreknya agak bermasalah, tarik aja. Kemudian kita lompat satu lubang ini ya, kita lompat, kita masuk ke lubang yang kedua, lubang slip stitch yang kedua. Kita ambil dari belakang kedua loopnya, sama seperti saat membuat SC tadi ya, memutus benang SC. Kita lompati satu lubang, kita masuk ke lubang yang kedua, kemudian kita kait benangnya seperti ini, masuk, langsung kita lepas, kemudian kita masuk lagi ke back loop lubang yang tadi, back loop dari slip stitch yang terakhir, mata rantai yang terakhir ini ya. Diambil back loopnya aja, kita ambil seperti ini ya, saya ulangi, ini masuk ke back loop, jadi satu serat benang aja, kemudian kita kait lagi benangnya, tarik, kita tarik benangnya seperti ini, dan kita rapikan. Nah, ini kita selipkan aja ke belakang, nah, langsung kita selipkan ke belakang. Tidak mengganggu. Hasilnya seperti ini, sambungannya, jadi tidak terlihat sambungannya ya, jadi semuanya sama, mata rantainya sama, sambungannya juga nggak terlalu kelihatan jelas karena saya tidak menggunakan rantainya itu sebagai TC yang pertama, jadi ini cukup jelas. Nah, sisa benangnya itu tinggal kita selip-selipkan aja di sini ya, kita sembunyikan dan kita kuatkan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita pasang resletingnya aja ya, udah jadi, cukup rapi seperti ini hasilnya. Ketika kita pasang inner dan resletingnya, kemudian kita bikin talinya. Ini setelah saya pasang resletingnya, seperti ini hasilnya ya. Dalamnya saya kasih pouring sederhana aja kayak gini, saya nggak kasih kantong lagi di dalam karena ini ukurannya kecil ya. Kalau teman-teman membuat yang lebih besar, boleh dikasih resleting lagi di sini buat saku dalamnya. Ini saya kan ukurannya kecil, hanya cukup untuk dompet uang aja ya, jadi saya tidak kasih resleting, cukup saya kasih pouring. Saya jahit dengan ini, jahit mesin sebenarnya bikin innernya, tapi untuk pemasangannya saya tetap pakai jahit tangan, tapi lebih rapi juga ya walaupun jahitan tangan. Dan ini juga sudah saya bikinin tali seperti ini talinya. Untuk tutorial talinya nanti menyusul ya di video berikutnya. Jadi kalau yang ingin tahu gimana tutorial bikin tali seperti ini, silahkan teman-teman klik atau tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nanti kalau saya bikin video ini akan ada pemberitahuan ke channel teman-teman. Nah, seperti ini ya hasilnya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dan dipraktekkan di rumah ya sama teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel saya ini dengan klik tombol subscribe, like dan komennya ya. Dan jangan lupa juga klik nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru dari saya. Oke. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.